KPU akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD pemilu tahun 2024. Sebelumnya KPU juga melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI terkait PKPU tentang pencalonan kepala daerah. Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Devi Syafira. Devi, selamat sore. Bagaimana jalannya rapat pleno KPU ya? Ini terkait penetapan dan juga perolehan kursi anggota DPR dan DPD, Devi. Ya, Anggi dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno secara terbuka terkait dengan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan juga DPD tahun 2024. Tadi rapat pleno dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pedoman prinsip jujur, adil, mandiri, kemudian tertib dan juga terbuka hingga berkapasitas hukum. Nah, tadi rapat pleno terbuka dimulai dengan membacakan partai politik yang lolos ambang batas untuk masuk ke parlemen. Dari 18 partai politik ada 8 parpol yang lolos, diantaranya adalah PDI Perjuangan, kemudian Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan juga Demokrat. Nah, ada beberapa partai yang tidak memenuhi ambang batas 4%, yakni P3, PSI, dan lain sebagainya. Nah, lalu dilanjutkan dengan pembacaan calon terpilih anggota DPR RI 2024, diantaranya adalah Prananda Surya Paloh yang lolos dari Dapil Sumatera Utara 1 dengan memperoleh suara lebih dari 103.000. Kemudian juga ada dari Sumatera Selatan yakni Fauzi Amro, ini juga lolos ke parlemen. Lalu juga ada sejumlah nama-nama dari kalangan artis yang juga lolos ke parlemen 2024, diantaranya adalah Once Mekel, kemudian Denny Cagur, Verrel Bramasta, Nafa Urbah, dan lain sebagainya. Nah, untuk rapat pleno terbuka pada hari ini dihadiri tidak hanya dari perwakilan partai politik saja, namun juga ada dari beberapa saksi-saksi, kemudian perwakilan dari pemerintah seperti Kemendagri, Kemenpolhukam, dan lain sebagainya. Nah, untuk rapat pleno terbuka ini akan mendengarkan dari jika terjadi kekeliruan, ini maka akan peserta partai politik ataupun saksi-saksi kemudian akan mendengarkan, jika terjadi kekeliruan maka akan menanggapi ataupun memberikan masukan. Nah, kemudian KPU juga akan memberikan penjelasan terkait dengan masukan-masukan tersebut. Jika terjadi kekeliruan maka akan diperbaiki pada saat itu juga. Nah, sementara itu setelah pembacaan nantinya anggota DPR RI selesai dari seluruh provinsi di Indonesia, maka dilanjutkan dengan pembacaan calon terpilih dari DPD di seluruh Indonesia. Nah, hingga saat ini KPU masih membacakan dari calon terpilih DPR RI. Anggi. Devi, lalu terkait dengan RDP PKPU Pilkada yang bersama Komisi 2 begitu ya, apakah KPU ini sudah ada keterangan resminya? Ya, hingga kini Anggi dan juga pemirsa, KPU belum memberikan keterangan terkait tadi rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 2 DPR RI pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Meskipun begitu, tadi dari Komisi 2 DPR RI mengatakan sudah menyetujui terkait dengan PKPU nomor 8 tahun 2024 ini mengakomodir dari 2 putusan MK, diantaranya nomor 60 dan juga nomor 70. Nah, untuk KPU sendiri ini belum memberikan keterangan kepada awak media, namun dipastikan menyetujui untuk mengakomodir dari putusan MK tersebut, sehingga untuk PKPU Pilkada nanti akan menyesuaikan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga 70. Sementara itu tadi juga ada aksi demonstrasi untuk mendesak KPU menyetujui ataupun memutuskan PKPU Pilkada sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga 70. Nah, aksi tadi memang dikatakan dari Aliansi Masyarakat dan juga Partai Buruh akan menggelar aksi demonstrasi hingga KPU memutuskan tersebut. Namun kami memantau sampai dengan sore hari ini aksi demonstrasi sudah selesai dilakukan. Sementara demikian, Anggi dari gedung KPU, kembali ke Anda di studio. Devi Syafira, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa ketua Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.